Banyak juga duitnya kepala desa. Duitnya dari mana nih, Pak? Ya kan? Ini jangan sampai jadi masalah baru lagi, jadi blunder lagi di publik. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Ibu Ketua dan Bapak Wakil Ketua serta rekan-rekan Komisi 4. Yang saya hormati Pak Menteri dan seluruh jajarannya, hadirin yang berbahagia. Terkait dengan kewenangan KKP yang akhir-akhir ini juga menjadi isu nasional yang tentunya kami juga ikut bertanggung jawab di dalamnya. Yang pertama tentang pagar laut, yang kedua tentang nelayan. Terkait dengan pagar laut tadi sudah dijelaskan bahwa KKP memang memiliki kewenangan yang terbatas dan itu harus sering disampaikan oleh Pak Menteri sehingga pemahaman masyarakat biar utuh terhadap kewenangan KKP terkait dengan pelanggaran di ruang laut. Hanya saja yang saya sayangkan, KKP ini punya tanggung jawab menjaga ruang laut. Kenapa bisa terjadi pemagaran di mana-mana di ruang laut tidak terdeteksi? Padahal di sana ada nelayan. Kemudian setiap kelompok nelayan pasti ada PPL. Sedangkan PPL ini sudah langsung tanggung jawabnya kepada Kementerian KKP. Dinas daerah sudah tidak punya kewenangan terhadap ruang laut, diambil alih oleh pusat dan provinsi. Oleh karena itu, ke depan harapan saya, Pak Menteri harus mampu menjaga. Bukan alasan kalau dananya kecil, karena ruang laut yang di pinggir ini tidak memerlukan biaya besar, tapi cukup memberdayakan PPL yang ada di wilayah-wilayah pesisir. Kemudian yang juga sangat prinsip terkait dengan efisiensi anggaran, tentunya KKP harus bisa menentukan skala prioritas terkait dengan penanganan terhadap nelayan. Nelayan kita ini ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar diberikan kebijakan yang memberikan ruang laut, saya kira sudah bisa bergerak sendiri. Tetapi nelayan kecil yang justru mayoritas ini tidak pernah mendapatkan penanganan secara khusus. Oleh karena itu, yang selama ini dilakukan 5 tahun kemarin, penanganan terhadap nelayan kecil ini belum nampak. Oleh karena itu, ke depan ini harus menjadi perhatian serius oleh Kementerian KKP. Kemudian terkait juga asuransi nelayan, ini juga perlu mendapat perhatian karena nelayan kita masih banyak yang miskin. Dan saya minta supaya dibuat roadmap terkait dengan penanganan nelayan kecil ini, karena biar tahapannya jelas, jangan sampai penanganannya hanya sepenggal-sepenggal sehingga tidak dapat menghasilkan kesejahteraan nelayan kita. Kemudian untuk pembudidaya ikan, bahwa selama ini sudah cukup on the track, tetapi terakhir-terakhir kesulitan pembudidaya ini ada di pakan. Pada saat awal mesin pakan didistribusi, baru satu tahap ini sudah diputus lagi, sehingga ini tahapannya tidak jelas. Nah, ini supaya ini menjadi perhatian serius. Jadi pembudidaya maupun nelayan kecil ini harus ada tahapannya yang jelas sehingga bisa kita kawal agar nelayan kita bisa hidupnya sejahtera. Karena banyak nelayan kita yang masih miskin. Saya kira itu yang terpenting dan saya berharap ini bisa ditanggapi secara serius. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya Pak Heri Dermawan dari Partai Amanat Nasional.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 4 beserta pimpinan dan rekan-rekan anggota. Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajarannya. Terima kasih atas waktunya. Jadi yang pertama mengenai pagar laut, kami dari fraksi PAN mengapresiasi Pak Menteri yang sudah bertindak sesuai dengan kewenangannya. Gitu. Jadi memang kalau kewenangannya cuma sampai di situ, jangan over kewenangan karena akan menimbulkan masalah baru. Jadi tadi yang sudah disampaikan kita menerima. Yang berikutnya Pak, masalah ketersediaan ikan. Saya tadi baca itu di 8 sentra semua di atas 100%. Gitu. Tapi harganya cenderung naik. Hukum ekonomi menyatakan kalau ada kelebihan pasti harga terkoreksi, turun. Nah ini tolong Pak dijaga, ini produksi naik, ketersediaannya di atas 100%, bahkan ada yang 174% di Ambon ya memang sentra ikan. Nah ini bagaimana nanti mendistribusikan dari 8 sentra ke seluruh Indonesia, tapi tolong dijaga harganya supaya tidak mengalami lonjakan. Saya belum tahu kalau di Bapokting itu kan semua ada HAP-nya ya, harga acuan pemerintah. Nah di ikan ini ada apa enggak? Gitu. Kalau enggak ada ya tolong diadakan, dibikinlah gitu. Terus yang berikutnya Pak, di daerah saya itu banyak pembudidaya ikan terkait dengan pakan. Pakan itu mahal kalau beli pakan jadi. Mereka juga sudah bisa bikin pakan sendiri, tapi terkendala dengan peralatan, yaitu mesin pelet yang tidak mampu mereka beli walaupun secara berkelompok. Alangkah indahnya kalau kementerian bisa menyediakan alat pelet mini atau portable bagi kelompok-kelompok pembudidaya ikan. Itu saya rasa itu juga tidak mahal. Karena pakan itu di ikan yang setahu saya menyedot sama hampir 70% dari biaya produksi. Gitu. Yang terakhir Pak, di pertanian PPL-nya itu penyuluhnya itu 32.000. Ya, kehutanan juga punya penyuluh, peternakan juga punya penyuluh. Nah, perikanan ini yang belum termonitor berapa banyak penyuluh. Nah, itu kalau memang masih sedikit ya diadakan yang banyak sehingga kejadian-kejadian seperti pagar laut nanti itu bisa termonitor lebih awal. Saya kurang tahu berapa banyak jumlah penyuluh perikanan karena saya belum pernah mendapatkan datanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian utama dari kementerian. Saya rasa itu Bu Ketua. Terima kasih. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Selanjutnya dari PKS Ibu Saadiah Uluputi. Terima kasih Bu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pimpinan, Ibu Ketua dan para Wakil Ketua yang saya hormati, serta para anggota Komisi 4 yang saya hormati, Pak Menteri, KKP, Pak Sekjen, para Dirjen, dan seluruh jajaran KKP yang saya hormati. Sebelumnya saya mewakili fraksi PKS mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan juga tetap kontributif menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Kami punya beberapa catatan. Yang pertama soal pagar laut, ini adalah rapat lanjutan dari tanggal 23 Januari. Sebagaimana yang disebutkan, ada beberapa hal yang ingin saya pertajam terkait dengan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Yang pertama, bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum KKP terhadap pelanggaran izin pemanfaatan ruang laut. Yang kedua, mengapa sanksi yang dikenakan bagi pelaku pagar laut ini hanya dikenakan sanksi administratif. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa 48 miliar ini apakah
dia menjadi salah satu sanksi ini diatur dalam regulasi, sehingga kalau misalnya tadi disebutkan bahwa kepala desa A dan juga stafnya T, apakah ini sanksi ini berlaku bagi mereka? Apa ada kebijakan baru yang direncanakan oleh KKP untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang? Ini juga perlu dibuat sehingga tidak terjadi kecolongan ataupun hal-hal yang serupa di masa-masa yang akan datang. Terkait dengan apa yang disampaikan juga soal kelangkaan ikan ya Pak, tadi dalam paparan bahwa dari data KKP ini Ambon dan Makassar berpotensi mengalami kelangkaan. Ini bagi saya anomali sih Pak ya. Daerah yang merupakan lumbung ikan nasional tapi kemudian langka Pak. Saya menawarkan konsep giant cold storage Pak. Kita semua, terutama saya dari Dapil Maluku, masih terus mengharapkan terkait dengan bagaimana program lumbung ikan nasional yang telah kita digagas oleh dua presiden sebelumnya, Pak Jokowi dan Pak SBY. Kemudian saya korelasikan dengan asta-citanya Presiden Pak Prabowo pada asta-cita kelima, hilirisasi dan industrialisasi hasil-hasil sumber daya alam, dan konteksnya adalah sumber daya perikanan kita Pak. Kita masih perlu untuk melihat potensi-potensi lumbung ikan ini menjadi salah satu potensi yang memang harus dikembangkan, dan berbagai program yang juga disampaikan oleh Pak Menteri, misalnya soal PIT ya Pak, saya angkat sedikit, apakah PIT akan tetap diimplementasikan ataukah tidak, mohon ada penjelasan kepada kami agar kami juga bisa mengerti dan juga bisa ikut membantu sosialisikan kepada berbagai stakeholder yang ada. Yang berikutnya soal kelangkaan bahan bakar minyak, Pak. Ini juga berkorelasi positif terhadap potensi kelangkaan pasokan ikan. Dalam kunjungan kami ke beberapa daerah, terutama saat bertemu dengan nelayan, nelayan selalu mengeluhkan soal kelangkaan BBM ataupun mahalnya BBM di beberapa tempat. Dari data yang kami himpun ada 19,41 juta kiloliter ini dialokasikan untuk perlindungan sosial, dalam hal ini subsidi BBM. Dan dalam kuota ini ada jatah untuk nelayan. Bagaimana komunikasi Pak Menteri dengan Pertamina agar nelayan-nelayan kita juga bisa mendapatkan akses bantuan subsidi BBM ini, sehingga segala keluhan mereka dapat kita berikan solusi. Yang terakhir, Ibu Ketua, Pak Menteri, soal keikutsertaan KKP dalam program makan bergizi gratis, bagaimana pola pengaturan dan tata kelola, serta kerjasama pangan dalam komoditi perikanan dan menopang gizi untuk protein. Dalam hal ini, peran serta KKP dalam pasokan ikan, dari mana sumbernya, kemudian pembiayaan dan komunikasi dengan KKP. Demikian dari saya, Ibu Ketua, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saadia. Selanjutnya dari PKB Ibu Rina Saadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan beserta seluruh jajaran, Pak Menteri beserta seluruh jajaran,
Kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tetap istiqomah dan optimis dalam melaksanakan program-program ekonomi biru yang merupakan ikon kinerja pemerintahan dan Pak Menteri meskipun tengah dalam suasana anggaran yang ketat akibat efisiensi. Untuk itu, dengan adanya efisiensi dalam tahun anggaran 2025, fraksi PKB ingin mendapatkan penjelasan, Pak. Jika tahun 2024 KKP menghasilkan PNBP sebesar 2,4 triliun, nah untuk target PNBP sektor kelautan perikanan tahun 2025, kira-kira sudah ada target berapa, Pak? Dan juga mohon dijelaskan rincian kontribusi masing-masing sumber PNBP yang menjadi target tersebut. Terus juga kami juga ingin mendengar target investasi sektor kelautan dan perikanan karena kami melihat sekarang ini yang dibutuhkan oleh pemerintah adalah kreativitas dari masing-masing kementerian dengan adanya efisiensi ini. Dan kami melihat sektor kelautan dan perikanan ini menjadi potensi yang luar biasa, apalagi untuk pengelolaan pulau-pulau kecil yang ada di sektor kelautan. Dan apakah ada, Pak, misalnya tiap periode kementerian itu yang menjadi pembahasan selalu masih aja misalnya Bali, kalau enggak Bali, NTB, NTT, ada enggak misalnya satu sektor pariwisata di sektor kelautan yang menjadi fokus kementerian sebagai target investasi ataukah target pengelolaan. Karena sekarang ada salah satu gebrakan dari Thailand, itu 6 negara satu tujuan. Nah, kami khawatir dengan ada gebrakan kebijakan dari negara tetangga itu bisa mengganggu sektor pariwisata kita. Dan sektor pariwisata di Indonesia kan salah satunya ada sektor kelautan gitu. Nah, ini menjadi salah satu poin penting bagaimana kebijakan Bapak Menteri untuk bisa menarik kembali sektor kelautan kita supaya menjadi lebih baik lagi, begitu Pak. Terus juga kami juga ingin mendengar bagaimana fokus program Bapak dalam meningkatkan kesejahteraan bagi nelayan. Terima kasih, kami juga mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan 1446 Hijriah dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Selanjutnya dari Partai Nasdem, Pak Rajif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 4 dan para pimpinan dan teman-teman Komisi 4, Pak Menteri dan jajaran. Saya nggak usah panjang-panjang, Pak. Langsung pada intinya aja. Tadi pada paparan Pak Menteri mengatakan para tersangka, sudah ada tersangkanya 2, kepala desa dan perangkat desa. Dan sanksinya bayar administrasi senilai 48 miliar. Pertanyaannya simpel, banyak juga duitnya kepala desa. Duitnya dari mana nih, Pak? Ya kan? Ini jangan sampai jadi masalah baru lagi, jadi blunder lagi di publik. Nah, apakah seorang kepala desa mampu bayar 48 miliar? Mulia sekali sih kepala desa ini mau membayar mengeluarkan uangnya 48 M untuk pagar laut gitu. Nah, saya rasa kita perlu sama-sama konkret, Pak. Di sini kita bukan mau menyerang siapapun, tapi harus ada kepastian hukum dan KKP juga harus berani tegas. Jangan ragu-ragu, Pak. Ada Ketua Komisi 4, tenang aja, Pak. Aman itu, Pak. Mungkin itu aja, Pak, dari saya, dari fraksi Nasdem. Nggak usah kemana-mana. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Rajif. Selanjutnya dari Partai Gerindra, Ibu Kartika Sandra Desi. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 4, Bapak Menteri beserta seluruh jajaran yang hadir pada siang hari ini. Mungkin dari fraksi Gerindra tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Pertama-tama tentunya kami ingin mengapresiasi serta
memberikan dukungan atas kinerja yang sudah dilakukan oleh Kementerian KKP terhadap pagar laut yang sesuai tentunya dengan kewenangannya, dan harapan kami ke depan Kementerian KKP bisa lebih baik lagi dalam kewenangannya terhadap pagar laut supaya tidak terjadi lagi. Kemudian menghadapi bulan suci Ramadan ini, kami ingin menanyakan program-program dari kementerian ini, apakah akan ada bantuan terhadap para nelayan, termasuk mungkin mengadakan pasar murah bagi masyarakat yang sesuai dengan tupoksi dari KKP. Nah, lalu menindaklanjuti paparan dari KKP soal kebutuhan ikan di bulan Ramadan, karena saya asal dari Palembang, Pak Menteri, sepertinya itu agak salah. Masyarakat Palembang itu menjelang Ramadan dan Idul Fitri kebutuhan ikannya tuh otomatis 4 kali lipat. Karena hampir dari seluruh Indonesia ini pesan pempek, pesan kemplang, pesan kerupuk, dan otomatis ini akan menjadi sangat langka, sangat dibutuhkan. Sementara tadi saya lihat cuma ketersediaannya hanya 107%. Dan saya pastikan itu akan kurang, Pak Menteri. Karena kami orang Palembang ini kalau nggak makan pempek sari, rasanya meriang, Pak Menteri. Dan dulu Pak Menteri, dari 10 tahun yang lewat, Sumatera Selatan itu selalu mengajukan cold storage di Tanjung Api-Api. Karena kami selama ini membeli ikannya aneh. Kalau ikan sungai itu kami beli dari Riau, dari Jambi, dari Lampung, karena orang Palembang itu jarang sedikit yang makan daging. Oleh karena itu kami sangat membutuhkan lanjutan pembangunan cold storage di Tanjung Api-Api. Karena itu dulu sudah hampir dibangun, sudah studi kelayakan dan lain-lain. Nah, ini sangat diperlukan untuk mencukupi kepastian stok ikan, bukan hanya untuk di Palembang tapi untuk di wilayah Bengkulu, Jambi, termasuk Lampung. Karena tidak adanya cold storage sehingga susah bagi kami masyarakat Sumatera Selatan ini untuk menyimpan hasil-hasil ikan yang sudah didapat. Dan terakhir, kami dari fraksi Gerindra mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima Allah dan kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kartika. Selanjutnya dari Partai Golkar, Bapak Firman Subagio. Baik, terima kasih Bu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Wamen, beserta seluruh jajarannya yang saya hormati, anggota Komisi 4 yang berbahagia. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa rapat hari ini adalah rapat yang dinanti-nanti oleh seluruh lapisan masyarakat luas karena ingin mendengarkan jawaban daripada Pak Menteri yang terkait dengan masalah pagar laut. Namun tentunya penjelasan yang disampaikan Pak Menteri tadi tidak serta-merta bahwa ini bisa memuaskan daripada harapan publik. Bahkan Pak Rajib tadi mengatakan ini akan ada legitimasi baru tentang sanksi denda yang disampaikan jumlahnya sampai 40 miliar. Nah, oleh karena itu Pak Menteri, saya rasa ini tidak hanya sampai di sini. Dan saya mohon kepada Pak Menteri, ini adalah pihak yang juga dirugikan. Kalau ini sanksinya hanya sanksi administratif, alangkah luar biasanya kita ini memberikan semacam lampu kuning atau lampu hijau kepada calon-calon pelanggar baru yang akan datang. Karena ternyata memagar laut yang 30,16 itu dendanya hanya sangat ringan. Saya melihat atau membidik bahwa
persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan sederhana. Saya mencermati dan menyimak bahwa ini ada unsur pidananya. Mohon Pak Rudi dan teman-teman yang menguasai aturan hukum, kalau tidak salah di KUHP pasal 263, 264, itu ada tindak pidana yang ada unsur kesengajaan, yaitu adanya pemalsuan surat-surat, ya, pemalsuan surat-surat dan dokumen yang dipakai untuk melegalkan daripada pemagaran laut yang menjadi aset negara ini. Jadi ini pintu masuk. Dan kedua, saya memberikan apresiasi karena Pak Menteri tadi menyampaikan ini sudah masuk ke wilayahnya kepolisian. Namun tentunya masih ada celah yang bisa dilakukan penyidik daripada KKP untuk menyelidiki tentang pelanggaran itu. Karena KKP termasuk mendudukan, kalau ini Pak Menteri tidak melakukan itu, maka akan terjadi legitimasi seolah-olah Pak Menteri membiarkan. Nah, di dalam undang-undang apapun, oknum dan siapapun yang dengan sengaja melakukan unsur pembiaran, ini juga ada sanksi. Oleh karena ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu dengan pasal 263, 264 KUHP, ini bisa menjadi pintu masuk untuk penegakan hukum dan secara pidana. Pak Rajib tadi mengatakan bahwa 40 miliar dendanya atau keterangan Pak Menteri. Saya mungkin juga menambahkan lagi, tidak hanya unsur dendanya saja. Tapi ketika seorang nelayan bisa mampu beli bambu yang nilainya sampai 17 miliar, ini juga bukan persoalan yang sederhana. Apakah ada kemampuan seorang kepala desa memiliki uang sebegitu besar? Dan kemudian apakah ada kemampuan seorang kepala desa juga bisa memasang pagar bambu yang sampai 30 konon tanpa alat-alat atau teknologi yang boleh dibilang agak canggih? Saya rasa tidak bisa. Kalau menggunakan konvensional, dicabut saja kemarin dari aparatur TNI Angkatan Laut mengatakan cukup berat. Artinya bahwa ini memang ada satu tindak kejahatan yang direncanakan. Dan ini mengandung unsur terkait kerugian ekonomi negara. Kalau boleh saya masuk lagi lebih dalam, ada Undang-Undang nomor 7 tahun 55. Itu ada sanksi yang terkait tindak pidana kejahatan ekonomi. Saya rasa ini juga bisa masuk gitu. Nah, oleh karena itu saya minta keseriusan Pak Menteri, hendaknya jangan hanya berhenti di sini. Tentunya kami sebagai Komisi 4 akan bersama-sama KKP, karena mitra kerja kami. Jeleknya KKP adalah jeleknya Komisi 4. Jeleknya Komisi 4, jeleknya Pak Menteri KKP. Oleh karena itu, hari ini ayo kita sama-sama memberikan jawaban, meyakinkan kepada rakyat bahwa kami tidak akan berhenti di sini. Kalau ini hanya berhenti sampai di sini, alangkah melenggangnya para penjahat-penjahat yang akan menjarah kekayaan negara ini, akan ada unsur pembiaran. Ini tentunya harus menjadi perhatian kita bersama. Dan kedua, Pak Menteri, saya ada titipan dari teman-teman yang terkait masalah yaitu program yang nitipin udah pergi mana ini. Bu Alin mana tadi? Program ini Pak Menteri ada hal-hal yang tentunya menjadi perhatian adalah mengenai asuransi nelayan. Karena banyaknya kecelakaan di laut yang tidak mendapatkan ganti rugi. Sehingga ini juga menjadi perhatian dan kemudian juga program-program ini tentunya juga harus merespon terhadap kebutuhan masyarakat nelayan. Yang paling mendasar itu adalah penerapan PNBP, Pak. PNBP yang terlampau tinggi, ini sangat memberatkan. Apalagi sekarang ini daya beli masyarakat sudah mulai menurun. Akibat dari penghematan ini, kemarin pada waktu kami di Semarang, itu juga di Pasar Induk, mereka menyampaikan bahwa daya beli masyarakat mulai ada penurunan akibat daripada penghematan, dan biasanya mereka bisa menjual dalam satu hari sekian kuintal, sekarang ini menurun drastis. Jadi ini mohon menjadi perhatian kita bersama, sehingga ke depan apa yang kita lakukan ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Jadi sekali lagi penekanan saya Pak Menteri, bahwa pagar laut hendaknya jangan berhenti di sini, namun kita harus bisa masuk lagi kepada yang lebih dalam, siapa sebetulnya aktor yang ada di dalam pemagaran laut ini. Karena publik juga tidak bisa dibohongi, mereka juga punya data,
dan mereka juga punya bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Firman. Selanjutnya dari PDIP Bapak Profesor Rohmin Dahuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Ibu Ketua yang sama-sama kita banggakan, pimpinan dan anggota Komisi 4 yang berbahagia, Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, seluruh pejabat eselon 1, KKP, dan hadirin yang saya hormati. Pertama, kami dari fraksi PDI Perjuangan tentunya mengapresiasi karena fakta empiris menunjukkan bahwa instansi yang gerak cepat untuk menindak soal pagar laut, Bu Ketua, adalah memang KKP melalui Direktur Jenderal PSDKP. Tapi cacatan yang keduanya, Pak Menteri, jujur karena kita sepakat bahwa antara Komisi 4 dengan KKP akan tandem yang produktif. Ini kayak layu sebelum berkembang, Pak. Jadi kita harus sepakat bahwa kasus pagar laut itu tidak ecek-ecek dan objektif utama, the ultimate goal of memberantas pagar laut itu adalah menangkap aktor intelektual, Pak. Karena tujuan kita, Pak Menteri, seperti Bapak Menteri saya kira sepakat, adalah untuk memberikan efek jera. Dan yang kedua adalah supaya arogansi dan brutalitas dari oligarki di Indonesia itu berhenti, Pak. Karena soal pagar laut reklamasi, not only di Tangerang dan Bekasi, itu di Rempang, di Batam, ya, di Surabaya, dan seterusnya. Dan oligarki yang di-maintain selama 10 tahun terakhir itulah menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Memang kalau BPS katakan, Bu Ketua, yang miskin tinggal 9% lagi, tapi garis kemiskinannya terlalu rendah, terlalu munafik tuh. Hanya 580.000 per orang per tahun, Pak Menteri, Bu Ketua. Tetapi kalau garis kemiskinannya sesuai dengan realitas, yaitu $96 per orang per bulan atau 1,5 juta, yang miskin, Pak Menteri, 112 juta itu. Apa prestasi pemerintah kita atau yang miskin itu? Nah, jadi oligarki itu menyebabkan ketimpangan, Pak Menteri, seperti Bapak tahu di Oxfam International Institute data terbaru 2024, 1% orang kaya Indonesia, Ibu Ketua, itu menguasai 48% kekayaan negara ini. Jadi Gini rasio sekarang udah 0,42 berarti ini. Jadi kita ajak Pak Menteri dan kita backup habis-habisan dan sesuai dengan pidato Presiden Prabowo yang mulia, beliau akan memberantas koruptor sampai kemana tuh? Ke Antartika, Pak. So you don't have to be worried, Pak, atau takut sama oligarki itu. Nah, cuman kalau ada pesan-pesan yang setengah kamar, boleh kita bicara sebagai ini. Tapi Pak Menteri sekali lagi tolong rakyat Indonesia, nelayan Indonesia, karena kantong kemiskinan kita itu ada di nelayan, petani, dan buruh gitu. Jadi sekali lagi Pak Menteri, kalau ini nggak tuntas, maka brutalitas konglomerat atau oligarki kita dan Ibu Ketua udah luar biasa di TikToknya tuh, berani tuh mendukung kita semua. Kita harus jihad, Pak. Kalau enggak Indonesia tetap melarat dan yang namanya Indonesia 2045 is illusion itu, Pak. Dan Pak Prabowo sudah sangat bagus mencanangkan 8% pertumbuhan ekonomi dan potensi kita 10%, tapi selama Pak Jokowi itu hanya 5%. Analisis dari semua lembaga itu mengatakan karena hampir semua pejabat dan konglomerat itu bersatu padu untuk menghancurkan negara kita, Pak. Jadi pesan kami dari fraksi PDI Perjuangan untuk bajikan bangsa, tuntaskan, Pak. Jangan hanya menangkap kepala desa yang nggak mungkin lah membangun pagar laut dengan lebih dari 40 miliar dari uang dia. Nggak mungkin lah dia menyumbangkan 48 miliar. Dan seperti Pak Firman dan Pak Rajif katakan, ini sangat memalukan, Pak. Kalau kasus pidananya udah jelas, tetapi kita hanya menuntut kasus perdata administratif, Pak. So efek jerah nggak akan timbul, Pak. Dan negara kita akan begini terus. Iya, kok nggak tepuk tangan sih? Tepuk tangan. Jadi Pak Menteri nggak usah takut, Pak. Ibu Ketua sangat powerful ya, dan Pak Prabowo pun niatnya sangat suci ya. Harusnya nggak ada lagi pejabat tinggi negara yang takut sama oligarki itu, Pak, gitu ya. Dan yang berikutnya adalah bahwa kasus Tangerang dan Bekasi juga Rempang, Pak, bukan hanya sekedar pagar lautnya, Pak. Pak Nusron Wahid sudah mengatakan bahwa semua
HGB dan SHM yang dikeluarkan ilegal Pak, melanggar hukum. Dan Pak Victor Dirjen Bapak harusnya menjadi pahlawan Pak, itu melanggar ya Pak undang-undang tentang pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, bahwa di situ nggak boleh reklamasi gitu. Dan pola oligarki untuk reklamasi itu selalu gitu, pagar dulu baru ada sedimentasi dibangun Pak gitu. Nah jadi kita serius Pak, insya Allah Bapak dapat pahala besar dan jaminan masuk surga ya, dan akan menjadi Menteri KKP yang terbaik. Itu satu hal soal pagar laut. Kedua, jujur Pak, kalau dari 5 program utama KKP, yakni perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, pengembangan budidaya, yang keempat itu pengawasan, yang kelima itu bersih-bersih sama plastik Pak, itu kok lebih dari 60% programnya rem semua Pak, soal lingkungan. Padahal problem struktural di KKP Pak, itu adalah kemiskinan nelayan Pak. 90% nelayan kita itu ada nelayan tradisional Bu Ketua, yaitu definisinya di bawah 30%, 90% Pak. Data terakhir dari BPS yang dirilis ternyata NTN nelayan kita itu sekarang hanya 105 Pak. Udah gitu income rata-ratanya masih 2,4 juta Pak. Padahal UMR paling rendah ya kan itu sekitar 2,6 juta. Jadi Pak Wamen itu yang harusnya problem struktural. Di bidang perikanan tangkap Pak, saya sedih, problem struktural lainnya adalah soal overfishing dan underfishing. Pantura, kampung saya Cirebon, Indramayu sampai Situbondo udah overfishing sejak saya kuliah Pak, 90. Tetapi ada wilayah underfishing, model Tomini, Arafura dan seterusnya, itu yang dicuri oleh nelayan asing Pak. Jadi kemudian yang kedua rantai pasok Pak, Dirjen Perikanan Tangkap Pak Lotariada Pak ya. Itu nelayan itu selalu kayak Ragunya Christina Pak, yang paling pop itu. Jatuh bangun Pak, kalau lagi enggak hasil panen harganya tinggi, begitu nelayan itu panen harganya mendadak sontak tinggi. Yang ketiga betul teman-teman itu bahwa dari sisi hulunya mengenai BBM, alat tangkap tuh selalu kayak lagu Christina lagi, nggak ada gitu. Yang kedua di soal betul penangkapan ikan terukur, kami ingin mendapat report Pak karena program ini bagus, artinya quota base gitu ya. Tetapi kami dengar kok belum ada pengusaha yang tertarik gitu, artinya dagangan kita nggak lakukan Pak. Kalau itu benar berarti must be something wrong. Boleh jadi program itu mohon maaf secara ekonomi tidak atraktif. Jadi kita ingin bantu KKP supaya kita poles menjadi atraktif. Kemudian yang kedua di bidang perikanan budidaya ya, ini lagi-lagi soal produktivitas kita rendah sekali. Kita hanya produksinya ranking keempat di dunia, Ibu Ketua Umum, Ibu Ketua. Padahal juaranya itu sekarang Ekuador Bu, budidaya itu 1,1 juta ton itu. Ekuador itu garis pantainya hanya 2.700 kilo, kita 100.000 Pak. Tapi produksi udahnya hanya ranking keempat. Ini kan something wrong juga Pak mengenai produktivitas, barrier to entry dan seterusnya. Dan di bidang budidaya kami sungguh-sungguh ingin dapat laporan ya mengenai performance dari modeling tambak udang Bapak yang di mana kampungnya Pak Darori ini? Di Kebumen Pak. Itu kan dananya kalau saya baca laporan hampir 300 miliar. Padahal anggaran di Jen Budidaya tahun lalu itu hanya sekitar 900 miliar. Jadi sepertiga tersedot ke Kebumen. Padahal fungsi APBN itu yang utama adalah untuk infrastruktur, kemudian regulasi dan pengembangan sumber daya manusia gitu. Dan kami benar-benar ingin dapat report itu. Karena kalau gagal nanti Menteri Kelautan Perikanan berikutnya Pak susah sekali meyakinkan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan dana besar itu. Jadi itu kemudian terakhir di bidangnya Pak Budi Sulistyo mengenai peringatan daya saing ini kan menyedihkan Pak. Kita produsen perikanan terbesar kedua di dunia. Tapi nilai ekspornya Ibu Ketua kita tuh hanya ranking 10 sekarang. Ternyata setelah saya lihat kita hanya mampu mengekspor sekitar 1 juta ton Pak Budi itu. Dari sekitar 23 juta ton produksi perikanan Indonesia, the second largest on earth gitu. Pasti di situ tuh ada problem daya saing gitu ya. Daya saing tuh bisa ongkos produksi dan jadi saya ingin KKP nanti juga Kementerian Pertanian dan jangan program tuh yang superficial yang hanya diliput media massa, tetapi problem struktural itu tidak pernah dipecahkan itu. Sekali lagi ketika Juli tahun 99 saya diundang Ketua DPR Pak Akbar Tanjung dan Gus Dur ya mengenai asbabun nuzul
KKP ini ada Pak, dulu kan kita di bawah Departemen Pertanian Pak, itu 70% reasoning saya Rohmin Dauri Pak mengenai ekonomi Pak. Jadi flagship dari kementerian ini adalah kesejahteraan, ekonomi, dan kemajuan Pak. Bukan melarat terus dan semua programnya lebih dari 60% tuh rem terus gitu. Saya kira itu mudah-mudahan kita sepakat menjelang Ramadan ini untuk seperti Pak Prabowo bilang kita bekerjanya untuk rakyat bukan hanya untuk ini dan takut sama konglomerat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Demikian tanggapan yang disampaikan oleh anggota Komisi 4. Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudara Menteri untuk menyampaikan jawabannya. Terima kasih Ibu Ketua. Jadi mungkin secara garis besar saya mencoba untuk yang utama adalah soal pagar laut. Yang telah kami lakukan adalah kami melakukan kerjasama dengan kepolisian. Jadi proses pemeriksaannya pun pemeriksaan juga ikut. Harapannya apa? Kalau di luar, karena kewenangan kita hanya sampai di situ, kecuali nanti undang-undangnya dirubah lagi gitu. Kewenangan kita di situ, maka untuk hal yang di luar itu. Jadi saya sebetulnya sepakat dengan Pak Pambagio juga dengan beberapa para anggota bahwa siapa, tapi kami kan juga tidak bisa menuduh ketika tidak ada buktinya begitu. Nah sehingga ketika terbukti seorang kepala desa dan perangkatnya lalu kemudian mengakui berdasarkan bukti-bukti, maka tindak lanjut berikutnya adalah itu dilanjutkan oleh kepolisian. Dan proses proses penyidikannya itu pun kepolisian ikut di KKP. Itu yang dapat kami sampaikan. Lalu kemudian yang kedua, tim dari KKP sendiri juga diperiksa sebagai saksi ahli. Saksi ahli bahwa ruang laut itu pengelolaannya seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjawab publik, tetapi kemudian tentu berikutnya seperti yang diinginkan oleh tadi Pak Rohmin, ya kita tidak pernah takut Pak. Insya Allah kita tidak pernah takut. Target dan tujuan kita sudah pasti adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, utamanya adalah masyarakat. Nah, tentang 5 kebijakan ekonomi biru itu ada perluasan kawasan konservasi, lalu penangkapan ikan secara terukur, lalu kemudian budidaya, lalu pengawasan pesisir, pulau-pulau kecil, lalu kemudian adalah pembersihan sampah plastik. Sebetulnya ini semua kelihatannya adalah ekologi, domainnya. Tapi sebetulnya di baliknya itu ada ekonomi. Contoh misalnya pulau-pulau kecil Ibu, itu bicara soal bagaimana marine tourism itu bisa bergerak ke sana. Nah, dampak yang akan timbul, jadi kita itu terus terang kawasan misalnya pulau-pulau kecil yang indah dan bagus, karena nanti terkait juga dengan lembaga lain yang kita kolaborasikan gitu ya, seperti kayak logistik, infrastruktur dan seterusnya. Dari sisi ekologi merusak atau tidak? Kalau misalnya tidak merusak, itu kita buat prospektus. Nah, kita sudah membuat tim untuk membuat prospektus, mungkin dalam waktu tidak lama mudah-mudahan kita sudah memiliki prospektus untuk nomor 1 yaitu soal perluasan konservasi. Nilai ekonominya di mana situ? Carbon trade di situ. Karena konservasi ini adalah tempat pemijahan, lalu kemudian produksi oksigen dan kemudian serapan karbon. Nah, ini ada. Caranya gimana? Kalau itu sudah bisa terdeteksi sebetulnya nanti kita bisa sampaikan kepada industri-industri besar seperti kayak misalnya industri airline, industri pabrik atau pertambangan dan sebagainya. Mereka juga harus offset. Ini potensi ekonominya yang belum digali, nah ini sudah kita rancang. Lalu yang kedua penangkapan terukur Pak. Kemarin saya sampaikan di sini sedikit, mohon izin Ibu Ketua. Kemarin kami kedatangan
investor dari Peru. Di Peru dia cerita dia tidak mengembangkan budidaya tetapi stok ikannya semuanya dari laut. Dan Peru itu adalah produsen tepung ikan terbesar di dunia. Dia menangkap 1 tahun hanya 2 kali. Awalnya juga sulit untuk menghandle masyarakat nelayan tradisional. Tapi kemudian dengan ketegasan bersama antara pemerintah dengan juga anggota parlemen lah begitu ya. Kemudian mereka cuma 2 kali, cuman bulan November, Desember sampai Januari, kemudian yang berikutnya di bulan Agustus. Sehingga stok ikan di laut itu tetap stabil dengan baik. Lalu kemudian perusahaan besar dan pelaku nelayan tradisional. 30 GT itu adalah dianggap sebagai nelayan tradisional, itu dikendalikan di sana, diberikan kuota. Lalu kemudian perusahaan besar maksimum cuma 5 di sana begitu, dan mereka stabil sekali. Ini tentu salah satu yang kita adopsi. Lalu kemudian budidaya. Budidaya ini harus menjadi kekuatan Indonesia. Ada 5 komoditi budidaya ya yang harus menjadi kekuatan kita. Mohon izin Pak Rohmin, untuk budidaya, untuk udang saja itu kontribusi ekspor kita itu paling besar. Dari seluruh ekspor rata-rata 5,5 miliar. Udang kita ini hampir seluruhnya itu hampir bisa dibilang masih tradisional penanganan budidayanya. Untuk di Kebumen itu adalah sebagai satu model pengembangan budidaya yang modern. Budidaya itu ternyata maksimum umurnya cuma 10 tahun. Setelah 10 tahun dia harus sudah berubah teknologinya. Nah, ini yang dilakukan di Kebumen. Modelnya Kebumen. Angkanya tidak sampai Pak, 300 cuma 170 miliar. Ya, jadi tidak sampai. Dan ini target produksinya harus mencapai best practice 40 ton per hektar. Apakah ini sudah betul-betul teknologi yang terkini? Belum. Ini belum. Tetapi at least ini yang paling murah Pak. Karena kalau pakai teknologi yang 1 hektarnya itu produksinya sampai 100 ton misalnya gitu, bisa 7 miliar per hektarnya kosnya. Jadi lebih tinggi, nggak kuat juga nanti. Tapi paling tidak ini sudah memberikan kontribusi lumayan. Jadi sekarang kita hitung trennya itu naik, produksinya naik terus. Dan manajemennya juga harus dirubah terus Pak, mohon maklum. Tapi ini yang paling tidak kami sudah punya itu. Yang kedua kalau Pak Rohmin melihat Pantura, ada 78.550 hektar di Pantura itu eks tambak, udang, windu dan lain-lain. Ada bandeng dan lain sebagainya. Ini sekarang sudah tidak berfungsi dengan baik. Ini menjadi idle, tidak bisa memberikan manfaat ekonomi yang tinggi. Nah, kita sudah buat model itu bisa ditanamin nila salin. Yang nilainya itu dalam kelompok tilapia. Nilai nila salin itu di dunia itu besar sekali. Tadi di 5 komoditi itu kira-kira sekitar lebih dari 14 miliar dolar valuasi pasarnya nila salin itu. Kita produksi nila itu cuma 1,3, habis 90% mungkin itu dimakan di dalam negeri dan masih kecil-kecil. Nah, ini kita rubah menjadi modeling, kita sudah buat anggarannya cuma 41 miliar, kita buat di Kerawang. Ini di Kerawang Pak, itu bekas tambak inti rakyat yang dulu dibangun oleh Bapak Presiden Soeharto, tapi kemudian karena lingkungannya sudah rusak akibatnya jadi tidak berfungsi. Nah, itu kemudian kita buat modeling ini dan kemudian didukung oleh Bapak Presiden untuk kita kembangkan. Kita akan mengembangkan tahap pertama ini seluas 20.000 hektar di sekitar Kerawang, Jawa Barat 20.000 hektar. Kalau itu bisa terjadi 20.000 hektar itu, maka tenaga kerja at least minimal itu 30.000 tenaga kerja yang di-generate di situ. Ini program-program kita seperti itu. Lalu tadi soal pagar laut sudah, ya. Terus kemudian pengawasan. Soal pengawasan, terus terang kami sudah punya program. Kita sebutnya sebagai Ocean Big Data.
Ocean Big Data ini adalah nggak bisa lagi lari lah boleh dibilang. Kita bergerak kemana aja bisa ketahuan. Ini sudah kita rancang sejak tahun 2022. Dan kemudian kita mencari pembiayaan-pembiayaan yang lebih tidak memberatkan APBN, tapi kemudian nanti bisa dikembalikan dari PNBP. PNBP yang didapatkan bisa dikembalikan untuk itu. Nah, ini sudah kita rancang, alhamdulillah sudah sebetulnya tinggal implementasi saja. Termasuk penangkapan ikan terukur sebetulnya bisa jalan kalau ini terimplementasi. Kenapa? Seluruh kapal penangkap ikan itu harus dipasang teknologi yang kita bisa deteksi dia kemana. Pertama adalah untuk mengetahui jumlah ikan yang ditangkap. Lalu yang kedua adalah dia kalau terjadi sesuatu rescue juga segera bisa bergerak. Emang ideal Pak, harus seperti ini. Termasuk penggunaan ruang laut. Penggunaan ruang laut apabila kemudian ada pelanggaran-pelanggaran, sudah tidak seperti sekarang baru ketahuan setelah rame. Ya mohon maaf memang pengawasan kita manual Pak. Sekarang ini masih manual, melibatkan pemerintah daerah dan kemudian masyarakat, lalu kemudian ada beberapa penyuluh juga gitu ya, dan kita sekali-sekali keliling begitu. Tapi kita memang masih manual. Nah, walaupun demikian tadi terima kasih Pak Romin juga sudah mengatakan bahwa kita yang pertama lah melakukan tindakan terhadap itu. Tapi kita tidak pernah menyerah. Yang pasti mudah-mudahan 2026 nanti, karena ini pembangunannya memang mesti integrated. Kalau ini bisa terjadi seluruh pesisir, seluruh ruang laut, seluruh kegiatan apapun yang menggunakan ruang laut, ini akan terdeteksi di sini. Lalu yang kedua, kita akan bisa juga mengembangkan namanya ocean accounting. Pertama, aset laut kita itu sebetulnya berapa. Lalu yang kedua, potensi yang bisa dikembangkan di sana itu seperti apa. Tanpa dia berlawanan dengan ekologi. Karena ekologi harus dijaga. Pertumbuhan umat manusia terus meningkat. Kita menuju 300 juta, daya dukung kita ya segini aja gitu. Terus kemudian, mohon maaf nih agak sedikit, hujan juga terus deras, sementara sedimentasi terus ke laut dan lautnya juga kemudian menjadi di pinggiran juga berubah. Itu kalau ideal, kalau misalnya di gunung-gunung itu ada reboisasi, waduh keren banget itu. Ya. Tapi paling tidak itulah yang. Jadi untuk menjawab tadi pengawasannya bagaimana, kalau ini sudah kita jalankan, insya Allah dengan cepat, dengan tepat kita akan bisa lakukan secara akurat. Nah kalau sekarang jujur saja memang masih manual. Namun demikian apa yang sudah kita lakukan kita lakukan. Terus kemudian tadi yang disoroti oleh Ibu Ketua soal penyediaan flag ice di Beringharjo di Jogja. Kita siap untuk mengadakan itu agar pedagang ikan di sana tidak kesulitan terhadap es. Lalu kemudian yang di Malang, stok itu kita tidak masalah karena itu bisa didorong dari Surabaya menuju ke sana. Kalau kemudian masih terjadi kenaikan harga, tentu kita akan segera kita akan turun ke lapangan untuk melihat potensi stok. Terus terhadap stok yang di Palembang, saya setuju kalau di Palembang itu kalau disediakan ikan dengan daging maka ikan dulu yang diambil. Nah, kalau saya orang gunung Ibu, jadi senangnya daging. Tapi sekarang saya sudah doyan ikan. Nah di Palembang itu kami menjamin bahwa stok di sana, kebutuhan ikan di sana tidak ada masalah. Jadi kalau 107 itu kurang, ya udah nanti kita akan pantau terus Bu, bahwa jenis ikan ketersediaan ikan di sana akan dipenuhi. Kenapa ini Jakarta, Surabaya, Bandar Lampung, Palembang, Medan, Banjarmasin, Makassar, Ambon adalah lokasi-lokasi yang kita sorot bahwa di situ memang demand atau kebutuhan di ikannya itu ada tinggi. Tapi semuanya dalam kondisi aman.
Jadi kondisinya tidak ada yang short di situ. Itu. Barangkali bisa saja kalau misalnya 1-2 terhadap jenis ikan yang tidak ada, misalnya begitu. Tapi secara overall, secara keseluruhan itu adalah terpenuhi dan aman. Ada lagi nggak ya? Soal PNBP. PNBP tahun 2025 targetnya adalah 2,8 triliun. PNBP ini juga terus terang kita sorotin dari masing-masing, yaitu dari sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah dari, bisa dikeluarin mungkin PNBP, sumber daya alam itu dari perikanan tangkap. Nah ini dilema Bapak, kalau tadi ada pertanyaan PNBP-nya ketinggian, sebetulnya tidak ketinggian. Memang itu salah satu cara yang sebetulnya sudah sangat memudahkan. Kalau dulu di depan sebelum melaut dia harus sudah bayar, sekarang dia melaut dulu, kembali dia dapatnya berapa, baru dia bayar. Harusnya ini sudah paling ideal. Walaupun pada kenyataannya sebetulnya kita kadang-kadang ya dibohongin juga ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada Ocean Big Data tadi dia nggak bisa lari kemana-mana. Itu sehingga PNBP targetnya tadi sempat ditanyakan 2025 adalah 2,8. Di mana terdiri dari PNBP sumber daya alam 1,6 triliun, PNBP lainnya 1,1, PNBP lainnya itu yang paling besar adalah dari ruang laut. Jadi kalau dulu ruang laut di 2021 itu hanya 23 miliar kurang lebih, terus kemudian kita bergerak, kita perbaiki semua berdasarkan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, kemudian meningkat terus. Jadi memang sebetulnya dalam kasus seperti kayak pagar laut, reklamasi yang tidak ada izin, pembangunan hotel, resort di pulau-pulau yang tidak ada izin, itu dulu marak. Dan kita sudah melakukan penghentian dan kemudian atau boleh dibilang ya penghentian itu kasusnya ada 196 kasus. Ya berjalan baik lah, artinya itu yang bersangkutan akhirnya membayar. Dan kemudian bagi yang tidak boleh karena wilayah ekologi yang diterjang misalnya begitu, maka dia harus mengembalikan posisi itu. Ini yang menjadi isunya sangat sangat menarik kan karena memang dekat dengan Jakarta dan sangat sensitif di situ. Tapi yang terjadi di tempat lain juga banyak. Namun demikian di tempat lain itu ketahuan, seperti di Bekasi contoh yang paling dekat juga misalnya. Ada PT-nya. Lalu PT mengatakan, oh ya kami belum paham dan seterusnya, kami minta maaf. Lalu mereka siap membongkar dan siap membayar. Dan itu dilakukan oleh Pak Epung. Ya, Pak Epung. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab. Oh satu lagi Ibu Sadah yang Ambon soal PIT tadi sudah saya jawab ya. Mudah-mudahan bisa terjawab kapan itu berlakunya. Apabila seluruh kelengkapan ini bisa diimplementasikan dengan baik, maka penangkapan ikan terukur itu akan bisa berjalan dengan baik. Dan itu tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat nelayan. Dan yang terakhir adalah soal asuransi nelayan. Kita dulu sudah mengalokasikan dan sudah menjalankan itu di era 2021, 2022 dan seterusnya. Tapi kemudian belakangan kami belum mendapat dukungan kembali soal anggaran itu. Kami mencoba untuk meningkatkan PNBP, harapan kami sebenarnya dari situ kita bisa kembalikan dalam bentuk asuransi. Ya kami sedang berjuang. Mudah-mudahan dengan dukungan pimpinan, Ibu Ketua dan Wakil Ketua secara seluruh anggota, ini kita bisa manfaatkan. Karena kalau PNBP kita bisa manfaatkan, kita bisa membangun Indonesia ini lumayan tidak terlalu sulit-sulit begitu. Saya kira demikian sekali lagi. Karena kalau misalnya masih ada beberapa yang belum, mudah-mudahan ini sudah semua saya bisa menjawabnya. Dan selanjutnya mohon arahan berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya interupsi sedikit Bu Ketua, maaf. Soal PIT tadi. Ada yang belum dijawab? Iya, soal PIT tadi Bu, Pak Menteri. Ada dua ya, yang tadi soal BBM
Ya belum dijawab, disinggung oleh Pak Menteri. Terus soal PIT ya, yang tadi diimplementasikan di tahun 2024 kan sudah ya Pak di zona 03 ya? Iya. Saya jawab ya Bu. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Izin Ibu Ketua. Untuk PIT tidak bisa manual Ibu. Kalau manual sekarang ini sudah kita uji coba di zona 3. Tapi luasan mungkin bisa ditampilkan zona, kalau bisa ditampilkan zona bisa dilihat. Luasan wilayah itu kalau zona 3 itu Ambon, Merauke itu jauh sekali Bu. Itu sekarang itu kita manual. Ya ini kalau manual mohon izin memang akan sulit sekali. Sekarang ini kita sudah terapkan. Mereka hanya kita izinkan untuk mereka start dari sana, lalu kemudian membongkar juga di sana. Lalu kemudian kita hitung. Tapi yang transshipment kita terus terang tidak bisa mendeteksi. Transshipment itu karena kita hanya mengandalkan VMS yang dipasang di kapal. Dan kapal yang dipasang VMS itu kalau ditutupin dengan kaleng sudah nggak kelihatan Ibu. Lalu balik misalnya dia nangkap 100 ton, waktu di transshipment di tengah laut, waktu dia jalan balik misalnya tinggal sisa 20 ton ya hanya 20 ton yang dihitung. Itu salah satunya. Ini posisi ini 1 jam yang lalu. Selalu seperti ini kalau Ibu Saadah mau lihat itu yang sebelah kanan. Di sebelah kanan itulah kondisi yang sekarang. Ya kalau overfishing Pak, ini kemampuan kami hanya baru sampai ini, VMS. Padahal kami menginginkan ocean back data yang tadi. Kalau yang tadi itu bisa dilengkapi Ibu Saadah, insya Allah ini kita bisa deteksi. Dan kemudian betul-betul bisa seberapa besar sebetulnya yang bisa kita manfaatkan di situ. Ini satu contoh aja misalnya kapal Inkamina 23 itu 32 GT, itu yang tadi diklik itu. Ini 1 jam yang lalu. Ya hanya seperti ini kita bisa, tapi kalau tadi kita bisa implementasikan PIT bisa jalan. Jadi syarat dari PIT itu adalah itu harus ada dukungan sistem yang lengkap Ibu. Pelabuhannya juga lengkap. Nah, berani ngomong kita. Sedikit Bu, boleh Bu? Saya jawab dulu satu lagi Bu Saadah yang soal BBM. BBM. Bu Saadah. Ibu mohon maaf. Ya satu lagi soal BBM. BBM kita selalu berkoordinasi dengan Kementerian SDM, dengan BP Migas juga, dengan Pertamina juga kita selalu berkoordinasi. Ya complicated di situ, tapi yang pasti kita selalu berharap agar BBM itu memang harus tersedia. Sejujurnya kalau PIT itu berjalan betul, karena infrastruktur juga harus didukung, maka itu tidak boleh ada lagi yang namanya kekurangan dan seterusnya. Saya kira demikian. Silakan Pak. Demikian Ibu Ketua. Baik, terima kasih Pak Menteri Izin, atas pimpinan. jawabannya. Ini ada beberapa teman-teman akan Izin, melakukan Ibu. pendalaman. Yang mau pendalaman tolong daftar ya. Izin. Ada yang belum dijawab? Ada Bu. Ada Ada yang belum Bu. dijawab? Iya, terima kasih Bu. Yang Pak Menteri belum jelaskan terkait dengan pengawasan pesisir. Jadi tidak perlu menunggu alat canggih dulu. Karena Pak Menteri itu punya tenaga PPL di sana yang di bawah kendali kementerian. Nah itu bisa diberdayakan. Dan ke depan seperti apa yang akan Bapak lakukan agar tidak terjadi lagi seperti ini. Karena ketika terjadi seperti ini kan juga semua serba salah kita. Baik Pak Menteri. Kemudian, Pak, belum Bu, Pak, terkait ini dengan Bapak pertanyaan tadi sudah. Ini untuk yang pendalaman ada berapa lagi ini. Jadi kalau yang tadi belum dijawab boleh dijawab sekarang. Tapi kalau ada hal baru lain-lain lagi nanti yang akan pendalaman dari fraksi Bapak yang Bapak titipin ya Pak. Baik, sekarang untuk pendalaman tadi teman-teman sudah daftar dari PKS Pak Yohan. Pak Johan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi 4 yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, beserta seluruh jajaran. Izin Bu Ketua ingin mendalami apa yang disampaikan oleh Pak Rajib dan Pak Firman Subagio ya, soal pagar laut, Pak Menteri. Pertama saya ingin ingatkan bahwa salah satu dari tujuan kita bernegara dan tugas pemerintah itu adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, jawaban pemerintah menurut saya juga harus mencerminkan itu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita lihat dari jawaban seperti ini kan tidak menggambarkan kita mencerdaskan kehidupan bangsa dengan jawaban ada kepala desa yang 48 walaupun tadi sudah dijelaskan tadi itu. Nah, itu yang pertama yang tegaskan. Yang kedua, coba tolong dibaca kembali hasil laporan kesepakatan kita pada tanggal 23 Januari kemarin. Ya. Itu bukan hanya soal Bapak bekerja dalam batas kewenangan saja, Pak. Di poin 3 itu ada lagi soal koordinasi dengan aparat hukum, pemerintah daerah dan institusi lain. Ya, dan juga ya poin kelimanya itu soal merespon secara cepat semua opini-opini publik yang terkait dengan itu. Nah, karena tapi jawaban Bapak itu hanya menyangkut poin 2 saja. Poin 2, 3 tadi dijelaskan secara lisan, tapi tidak bisa menjadi dokumen kami. Soal bagaimana koordinasi Bapak dengan aparat hukum. Nah, ini menurut saya coba ke depan diperhatikan semua kesepakatan kita agar kemudian juga dijawab secara tertulis. Dan itu bukan hanya pertanyaan seorang, tapi merupakan kesepakatan dari Komisi 4. Yang terakhir, yang ketiga ini Pak, dari hasil penyelidikan Bapak ini kan sudah jelas Pak. Pertama ada pelanggaran, ya itu dikasih judul itu di halaman 4 itu. Saya bacakan saja ulang, ya bahwa ini tentang pengenaan sanksi administratif di bidang pelanggaran ditemukan adanya pelanggaran pemasangan pagar laut tanpa izin. Poinnya ada pelanggaran Pak, itu satu. Ya, yang kedua ada pelaku. Ini kan sudah jelas. Ya. Nah karena itu tidak cukup buat kita jawaban ini Pak. Ya kan? Apa langkah-langkah berikutnya kira-kira? Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Firman Subagio, saya ingin dalami sedikit. Pak, pagar laut ini bukan hanya soal fisik Pak. Kalau saya jadi Menteri KKP Pak, saya yang paling tersinggung dengan adanya pagar laut ini. Tapi Bapak jawabnya datar-datar saja di dokumen ini. Pagar laut bukan hanya soal fisik Pak, tapi di situ ada kerusakan ekologi, ada menghambat nelayan, ada gangguan sosial, ekonomi dan lain sebagainya, lengkap ada di pagar laut itu Pak. Nah karena itu, kalau kita menggunakan undang-undang, saya ingin menggunakan ini sebagai dengan menggunakan alat uji undang-undang darurat negara Pak, yang dulu pernah dipakai sama Soekarno untuk melakukan penyitaan aset terhadap penjahat ekonomi di Republik ini. Kenapa kita pakai ini Pak? Pertama, pelanggaran ada. Yang kedua, ada aspek melanggar, ada aspek menghambat ekonomi rakyat. Itu sudah cukup Pak untuk kita itu sehingga kita tidak membebankan seorang kepala desa, apalagi perangkat desa, dengan anggaran 48 miliar. Kita sudah mengeluarkan uang negara Pak untuk membongkar itu, satu potensi kerugian negara. Yang kedua, untuk membangun pagar laut itu, desa itu pakai uang pribadi atau uang desa. Kalau pakai uang desa Pak, potensi lagi kita punya kerugian negara di situ. Karenanya menurut saya, ya, saran saya ini Bu Ketua, Pak Menteri, ya, aktif Pak KKP itu melapor ke aparat penegak hukum bahwa telah terjadi kerusakan di laut, terjadi pelanggaran di laut yang mengakibatkan kerugian negara. Dan ini cukup untuk kita menggunakan Undang-Undang Darurat nomor 7 tahun 55. Telah terjadi tindak pidana kejahatan ekonomi. Demikian Bu Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa langsung Pak Menteri. Terima kasih Pak Johan.
tadi sudah saya sampaikan, mungkin gini, kalau sebagai menteri harus tersinggung, saya bukan hanya tersinggung, kesal juga, cuma cara ekspresinya beda-beda. Ada ekspresinya yang mungkin harus tunjukin ke publik, saya mungkin ekspresinya lebih tenang, bisa juga begitu. Bahwa kemudian sesuai dengan ranah dan kewenangan, sudah kita lakukan, tadi sudah saya jelaskan. Bahwa kemudian kita berkolaborasi atau berkoordinasi dengan penegak hukum yang lain atau aparat yang lain, sudah kita lakukan Pak. Bahkan ikut di dalam proses, oh ya, nah sekarang saya jelaskan, tadi sudah saya jelaskan begitu juga. Nanti kami jelaskan. Nanti kami tulis lagi Pak kalau memang seperti itu. Jadi penyidik dari Barreskrim pun ikut juga bersama-sama di kantor KKP untuk melakukan penyidikan. Maka tindak lanjut berikutnya seperti yang ada di media itu sudah pindah ke sana. Dan kita dari sisi KKP ada juga sudah melimpahkan ke sana, dan satu lagi kemudian kita juga dijadikan sebagai saksi ahli di sana. Itu koordinasinya Pak. Nah, kalau tadi tidak kami jelaskan di dalam laporan yang tertulis, nanti akan kami tindak lanjuti. Tapi itu demikian Pak Johan, terima kasih atas masukannya. Demikian Ibu Ketua. Baik, lanjut Pak Daniel Johan. Mohonnya teman-teman yang sudah dijawab oleh Pak Menteri, kalau sudah cukup jelas supaya tidak diulang-ulang lagi. Silakan Pak Daniel. Ya, makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, segenap anggota, Pak Menteri dan seluruh jajaran. Jadi Pak Menteri, semangat raker kita terakhir yang paling tinggi adalah kepemahaman kita bahwa di negara ini tidak boleh ada kekuatan yang melebihi negara. Negara tidak boleh kalah, apalagi kalah dengan kekuatan yang telah melanggar hukum. Tetapi rasanya hasil temuan Pak Menteri yang dijelaskan hari ini, rasanya negara sudah kalah. Saya nggak paham, kalau dari perkembangan terakhir, perkembangan kasus pagar laut ini, salah satu pejabat desa Kohot sudah ditahan. Tetapi berita resminya dia ditahan karena tindak pemalsuan dokumen. Ya. Saya belum dengar dia ditahan karena yang membangun pagar laut. Nah, saya ingin penegasan. Apakah dari hasil pemeriksaan Pak Menteri ingin menegaskan bahwa yang membangun pagar laut adalah kepala desa? Nah, itu satu. Yang kedua, dasarnya adalah hasil pemeriksaan dan surat pernyataan. Mohon dijelaskan ke kami, hasil pemeriksaan seperti apa poin-poinnya sehingga kesimpulannya adalah yang membangun adalah seorang kepala desa. Karena kami ingin memahami apa kepentingan kepala desa itu membangun pagar laut. Gitu. Kedua, terakhir, ini menyuarakan seluruh nelayan budidaya, Pak. Harga pakan sekarang mahalnya luar biasa, Pak. Ya, sehingga kita minta Kementerian KKP punya terobosan untuk mengatasi mahalnya harga pakan ini sehingga para pembudidaya bisa selamat. Karena kalau enggak semua akhirnya tidak bergerak. Ya. Dulu sempat ada pakan mandiri. Ya. Itu menjadi salah satu terobosan yang penting untuk dilanjutkan. Kalau memang kita ingin membangun budidaya menjadi yang kuat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Menteri langsung jawab. Terima kasih Bu Ketua, izin. Pak Johan, terima kasih. Seperti tadi sudah kami sampaikan, ada ruang dan ranah juga. Tapi percayalah yang saya sampaikan bahwa kami sudah melibatkan juga
lembaga yang memang berwenang di situ. Tentu kami tidak bisa juga terus kemudian setiap hari, tapi yang pasti sampai dengan hari ini sebagai tim ahli ya kita terus berkoordinasi. Tapi kan kita tidak bisa juga mencampuri wilayah yang di lembaga lain yang memiliki kewenangan yang lebih jauh. Tapi saya punya keyakinan karena dari sisi administratif sudah, dan bentuknya saya kira tuh kalau kemudian sekarang itu di media lebih ke arah pemalsuan, saya punya keyakinan pasti juga akan masuk ke yang lain. Dan itu ada, kalau ada unsur pidana dan seterusnya. Yang kedua soal harga pakan tinggi. Dulu memang ada pakan mandiri dan seterusnya. Tetapi memang soal pakan ini sendiri kan memang bahan baku utamanya itu masih impor. Dan kita terus terang memang juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk itu. Kalau industrinya juga sudah ada, tetapi kemudian para pelaku industri pakan yang besar juga kan tidak banyak juga gitu ya. Nah ini yang terjadi sehingga ini menjadi pemikiran kita yang sekarang kita sedang rancang untuk kemudian kita siapkan pakan mandiri, peralatan pakan mandiri ya. Ada beberapa yang sudah bisa kita bantu, ada beberapa juga yang belum bisa. Begitu. Tapi kita sudah punya rancangan besar, salah satunya itu adalah yang tadi saya sampaikan bahwa kita ingin membangun modeling yang besar. Modeling yang besar itu akan menciptakan pabrik pakan yang khusus untuk di situ. Tentu itu kalau itu bisa dilakukan, bisa digunakan juga pembudidaya. Karena yang kita bangun ini juga melibatkan para pelaku pembudidaya. Demikian. Terima kasih. Maaf, pimpinan. Enggak, kurang jelas Pak. Saya hanya ingin penegasan. Apakah dari pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh KKP, pelaku yang membangun pagar laut adalah Pak Kades? Jadi Pak Kades pelaku yang membangun. Pak Kades dan staf aparatnya. Yang membangun? Iya, ya, mereka mengakui. Dan itu dia dibuat dalam surat pernyataan. Kita nggak butuh pernyataan Pak, hasil pemeriksaan. Ya, hasil pemeriksaan. Iya. Dan dia sudah membayar denda sanksinya 40 miliar itu? Belum? Karena penetapannya baru kemarin. Oke, dan negara akan menagih? Dan itu maksimum 30 hari dia harus bayar. Dan dia menyatakan sanggup membayar dalam pernyataan itu. Oke, terima kasih. Baik, lanjut Ibu Ellen Esther dari Demokrat. Terima kasih pimpinan yang saya hormati serta rekan-rekan anggota Komisi 4, Pak Menteri dan seluruh jajarannya. Tentunya kami pertama-tama mengapresiasi buat Kementerian KKP dalam masalah pagar laut, ya, cuma dengan catatan tentunya bahwa hal ini akan segera dituntaskan, menyambung dari Pak Daniel Johan, jadi dituntaskan dan transparan. Nah, yang menjadi penyampaian saya pada saat ini, Pak Menteri, bahwa pada beberapa waktu yang lalu kami menerima audiensi dari Komisi 2 DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Jadi ada dengan pimpinan Pak Haris dan beberapa teman, dan dari apa yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Utara, saya pikir itu mirip-mirip dengan apa yang laporan yang kami terima juga dari daerah pemilihan kami, yaitu Sulawesi Tengah, ya, tentang peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian KKP. Jadi kami mohon tentunya kebijakan, dan kami akan sampaikan bahwa yang pertama, nelayan kita baik yang ada di Sulawesi Utara maupun di Sulawesi Tengah itu mengeluhkan beratnya aturan yang ada, ya, yang sudah disampaikan tadi juga, bahwa kapal dengan 20 GT itu
maksimal bisa melaut sampai 12 mil. Nah, itu tentunya menjadi batasan yang bagi nelayan terlalu berat untuk mereka patuhi. Lalu yang kedua, setiap kapal ikan harus punya alat yang namanya VMS juga yang Bapak sudah sempat sampaikan, yang harganya antara 12 juta sampai dengan 20 juta. Itu juga bagi nelayan sangat memberatkan, karena kalau kita bisa bandingkan antara nelayan dengan petani, ya, nelayan itu seperti kata Pak Prof, ya, lagu dari Christina, naik turun, ya. Jadi nelayan ada saat dia punya hasil tangkapan ikan banyak, maka senang tentunya, ya. Tapi konsekuensinya harga ikan turun. Nah, di saat dia melaut lalu dapat hasil yang kurang, harga ikan oke. Ya, sehingga bagi nelayan untuk membeli alat dengan harga 12 sampai dengan kisaran 12 sampai 20 juta itu sangat memberatkan nelayan. Jadi ini tentunya saya berbicara sebagai mewakili nelayan-nelayan kecil, Pak Menteri, yang ada di desa-desa. Ya, jadi kebijakan atau aturan ini tentunya perlu dipertimbangkan sehingga akan ada perbedaan antara oligarki dengan nelayan-nelayan kecil yang ada. Terus yang berikutnya, pengurusan izin operasi kapal ikan juga kan hari-hari ini sudah menggunakan sistem online, ya. Jadi semua sudah beres, tapi menunggunya terlalu lama sehingga kapal dengan modal yang cukup besar masih harus terparkir karena belum bisa melaut, izin terlalu lama. Jadi mungkin ini Pak Menteri bisa memberikan perintah ke Dinas Perikanan yang ada di tingkat provinsi ataupun ke provinsi. Ya, provinsi ada Dinas Perikanan dan Kelautan. Ya, jadi itu yang dapat kami sampaikan. Dan yang paling terakhir, kami anggota yang ada, mohon maaf, mohon izin pimpinan, kami anggota yang ada masih bertanya-tanya, program dari KKP itu apa ya? Karena kami anggota sepertinya masih kabur. Jadi menanti apa kira-kira program yang bisa turun ke kami anggota yang nantinya tentunya kami bisa bawa ke dapil kami. Demikian, terima kasih banyak, kami kembalikan kepada Ibu Ketua. Monggo Pak Menteri. Terima kasih, izin Ibu Ketua. Jadi kalau Ibu mesti mohon izin bisa dibedakan antara nelayan dan pengusaha. Jadi kalau yang pakai VMS itu rata-rata bukan nelayan tradisional, Ibu. VMS itu pengusaha. Cuman kadang-kadang dia memanfaatkan haknya nelayan. Jadi seperti misalnya BBM-nya dia kan nggak dapat subsidi harusnya. Dia ngambil juga yang subsidi. Terus VMS itu sebetulnya menguntungkan buat yang bersangkutan. Kalau terjadi sesuatu di tengah laut, itu bisa dideteksi. Tujuannya ke sana. Nah, tapi kalau soal harga, itu kan di pasar. Jadi harusnya tidak semahal itu. Sepengetahuan saya tidak semahal. VMS itu murah sekali. Saya nggak tahu Pak Latif 5 juta, 6 jutaan kalau nggak salah ya. VMS sekitar 6 jutaan lah. Ini Pak Wamen paling mahal tuh 6 juta. Jadi kalau sampai 12 juta mungkin Starlink kali Ibu. Iya, mungkin itu harga di daerah Pak Menteri ya. Ya, kalau Starlink ya bisa jadi karena dia broadband. Jadi kalau yang pakai itu keluhan itu bukan di kita. Kita minta mereka menggunakan itu tujuannya adalah supaya kita kalau ada sesuatu bisa di rescue juga.
Tapi terus terang kalau soal harga VMS bukan di kita. Dan itu harus dicek juga apakah dia, menurut saya bukan nelayan kecil Ibu. Karena kami kenal betul nelayan kecil. Nah, nelayan kecil itu tidak menggunakan VMS, bahkan banyak kita berikan bantuan-bantuan. 5 GT ke bawah itu nelayan kecil. Kemudian yang ya izin sebentar Pak Menteri. Jadi kalau memang nelayan kecil beda dengan yang punya kapal. Tapi di kapal itu ABK-nya adalah nelayan-nelayan juga nelayan kecil. Dan di tempat kami Pak Menteri itu pendapatan dari kapal tersebut itu ada sistem pembagian hasil. Sehingga sangat berpengaruh juga kalau hasilnya sedikit ya nelayan dapatnya sedikit juga. Terima kasih. Yang kedua soal pengurusan izin kapal, mestinya kalau di kita 10 itu cepat, tapi kalau itu izin daerah di bawah 12 mil ya. Nah, kalau 12 mil, di bawah 12 mil itu ada izin daerah. Nanti kami akan berkoordinasi supaya mereka bisa lebih cepat untuk melakukan itu. Kalau soal program Bu, segera menurut saya. Ini ada Pak Sekjen nanti akan mengoordinir dan Pak Wamen segera. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, baik. Selanjutnya Pak Soni dari PDIP. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 4 yang selalu memimpin dengan lugas dan tegas. Yang terhormat segenap anggota Komisi 4 dan yang saya hormati Pak Menteri beserta Wakil Menteri dan seluruh jajaran. Yang tadi yang menyampaikan jawabnya tenang meskipun nyesel kecewa gitu. Itu karena imbas di Komisi 4 itu ada Bu Saada dan Bu Saadiah. Nah, karena menurut Ustadz Slamet artinya itu ketenangan dan kebahagiaan. Jadi dapat imbasnya, kira-kira begitu. Yang kedua, menurut Tatip pasal 286, sebetulnya dalam rapat-rapat seperti ini, dalam raker dengan mitra itu paling lambat bahan itu harus diserahkan kurang dari 2 hari. Paling lambat itu. Sementara saya konfirmasi ke sekretariat, sebetulnya undangan ini disampaikan melalui WA tanggal 19, meskipun resminya tanggal 25. Oleh karena itu, ke depan izin mohon tidak bisa mendadak seperti ini. Karena kalau terus-menerus disampaikan pagi hari atau siang hari, pertama ini akan menunjukkan kelemahan atau kelambanan di birokrasi KKP. Yang kedua, kalau terus-menerus bisa jadi ada yang kemudian curiga. Jangan-jangan ini memang memperkecil ruang dari Komisi 4 untuk mengkritisi bahan yang akan disampaikan. Kalau 2 hari sebelumnya saya kira saya misalkan bisa kasih masukan. Agenda hari ini kalau menurut sekretariat adalah membahas isu-isu strategis. Tadi di pengantar paparan sampaikan hari ini kita bahas 2 isu strategis menurut Pak Menteri. Pertama soal pagar laut, yang kedua soal ketersediaan ikan. Sementara isu-isu strategis yang lain banyak. Tapi untung tadi dielaborasi, dijawab dari pertanyaan teman-teman anggota sehingga agak luas lah. Termasuk saya sebetulnya juga ingin nanyakan yang dulu pernah saya serahkan Pak Menteri, yang pesisir itu kan hampir sama dengan yang pagar laut. Yang berikutnya lagi yang terbaru adalah di Pulau Serangan Bali. Di sana nelayan itu aksesnya semakin mengecil karena pembangunan yang dilakukan oleh BTID kalau nggak salah. Mohon itu dipantau. Karena kalau mereka tidak dipagar, tapi dikasih kayak pelampung-pelampung, sama aja orang nggak bisa lewat, nelayan nggak bisa melaut. Jadi mohon ini menjadikan atensi. Berikutnya saya singkat saja kalau soal pagar laut. Tadi kita sudah menerima penjelasan dari Menteri bahwa Menteri secara tegas menyatakan ada 2 orang yang bertanggung jawab. Meskipun alat buktinya adalah pengakuan dari si pelaku saja, pernyataan itu. Tapi sayangnya ketegasan itu tidak disertai dengan yang tertulis dalam paparan.
Dalam pengetahuan saya, seseorang itu disebut hanya inisial saja karena dilindungi oleh apa namanya, belum ada kepastian. Jadi apa saya sampai lupa ini. Praduga tak bersalah. Jadi apakah ini hanya salah nulis saja nggak berani atau memang nggak yakin KKP atas dua pelaku ini? Kalau yakin harusnya sebut saja namanya. Siapa Pak Kades Kohot itu? Siapa perangkat desa itu? Kalau sudah yakin iya, pertanyaan saya berikutnya adalah bagaimana dengan barang buktinya? Apakah bambu yang seharga konon 17 miliar itu akan diambil lagi oleh Kades Kohot beserta perangkatnya, ataukah ini setelah selesai nanti akan dijual, dilelang, hasilnya nanti bisa untuk nelayan yang selama ini menjadi korban. Apa itu dimungkinkan? Saya kira itu sangat dimungkinkan. Sama dengan saya berterima kasih, sempat nelayan di Muncar Banyuwangi itu kan dapat perahu sitaan kalau nggak salah itu ya. Nah itu kan kita agak susah rapat hari ini menjawab rasa ketidakadilan masyarakat. Kalau memang ternyata yakin mohon itu ditulis bahwa siapa pelaku tanpa inisial. Dan kalau memang benar agar, saya juga agak bingung tadi sudah teman-teman nanya mungkinkah bayar 48 miliar dan sebagainya. Tapi saya kira kita juga tidak bisa paksakan KKP melebihi kewenangannya. Saya hormat atas itu. Dan untuk itu saya juga ingin, karena ada yang di otak kita itu ada yang masih tidak masuk akal begitu. Di forum ini kalau memang terbukti bahwa kepala desa adalah pelakunya, saya minta kepada Kades dan perangkat desa itu untuk menjadi justice kolaborator. Karena di kepala kita masih merasa bahwa itu adalah sesuatu yang yang mustahil. Bukan saja hal yang mustahil. Meskipun beliaunya katanya punya Rubicon dan sebagainya, tapi menyiapkan 17 miliar untuk bikin pagar laut sementara dia tidak merasakan manfaat atas itu. Kayaknya kita sedang dibohongi secara berjamaah. Oleh karena itu sekali lagi di forum ini semoga saja nanti sebentar lagi kan bulan Ramadan, bulan penuh maghfirah gitu katanya. Kemudian bisa menjadi justice kolaborator dan tentu aparat yang berwenang akan melindungi keselamatan dari si justice kolaborator. Saya rasa itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mohon izin. Jadi soal jawaban yang terlambat, ya kami mohon maaf, tetapi perlu kami sampaikan bahwa kami dapat undangan baru kemarin. Dan kemudian kami sudah memberikan jawaban tertulis itu tadi malam. Mudah-mudahan nanti ke depan kami akan selalu berkoordinasi dengan kesekretariatan, kira-kira jadwal rapat itu kapan untuk kemudian kita lakukan. Demikian, tapi yang kedua soal, kembali lagi soal tadi, ya terima kasih atas pemahamannya Pak Sony, bahwa memang kita sudah berkoordinasi dan kita terus memantau, tanpa disuruh pun kita terus memantau. Saya kira demikian, terima kasih Ibu. Namanya biar nggak inisial. Kami jawab Pak, izin Ibu. Jadi kalau untuk nama tetap harus inisial sampai nanti ada pembuktian di pengadilan, demikian. Baik, lanjut Pak Khalid. Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ketua, pimpinan, teman-teman anggota Komisi 4 yang saya banggakan, Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen, Dirjen, dan seluruh KKP. Sebenarnya saya pikir dari awal tadi, rupanya saya mungkin giliran terakhir. Banyak sekali sudah dilakukan pendalaman menyangkut dengan pagar laut. Saya tidak lagi mendalami, sudah sangat dalam ini sebenarnya. Menyangkut pagar laut sudah banyak dalam, teman-teman sudah mempertanyakan dari berbagai versi pertimbangan dan sebagainya.
Tapi saya di terakhir mungkin pertama Pak Menteri, saya yakin apalagi tadi Pak Menteri menyampaikan kita juga punya hati, punya perasaan terhadap itu. Maka saya menghimbau, sebenarnya Pak Menteri tahu bagaimana suasana hati kami menyangkut dengan pagar laut itu. Jadi keinginan kita yang sama, kita sama-sama cinta tanah, air. Jadi ini mungkin kewenangan Pak Menteri juga punya batasan, tetapi ini hati kita, persamakan persepsi dan hati kita ini bagaimana hal itu tuntas. Tetapi tentu jangan melampaui kewenangan. Saya pikir apa yang Pak Menteri lakukan selama ini sudah cukup bagus, kemudian terus dipantau agar permasalahan itu tuntas. Kemudian tadi ada mau saya sela sedikit pas lagi penjelasan menyangkut dengan pengamanan laut secara menyeluruh. Apalagi kan kita ada 10 negara yang berhadapan langsung dengan kita. Kalau kita ada penangkapan terukur, juga harus ada pengamanan terukur. Tadi ada batasan seperti Pak Menteri sampaikan, ada keterbatasan alat dan lain sebagainya. Ada enggak skema di kita atau grand design secara menyeluruh untuk pengamanan terukur secara menyeluruh? Itu sih butuh anggaran berapa sehingga perbatasan kita yang berhadapan langsung dengan 10 negara itu bisa betul-betul aman. Ini tadi saya musela, tapi saya masuk di pendalaman, saya perlu itu. Karena mungkin saya perlu data-data itu, perlu penjelasan sedikit agar negeri kita ini aman. Apalagi Pak Prabowo selalu menyampaikan ada kebocoran laut dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Menteri, silakan. Terima kasih Pak Khalid. Dari apa yang Pak Khalid sampaikan, kita akan jawab nanti secara tertulis. Karena kita perlu koordinasi dengan kelembagaan yang lain seperti TNI Angkatan Laut dan lain sebagainya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Pak Arif Rahman dari Nasdem. Ya, izin Ibu Pimpinan dan pimpinan yang lain. Dan yang saya hormati Pak Menteri, Pak Wamen, dan seluruh jajarannya. Tadi memang hampir semua sudah mempertanyakan masalah pagar laut. Tapi sebenarnya saya ingin lebih bicara tentang bagaimana ke depannya supaya Pak Menteri tidak direpoti lagi. Makanya saya meminta kepada Pak Menteri dan jajarannya harus melakukan investigasi secara menyeluruh. Ini kan hanya bicara tentang Bekasi dan Tangerang yang memulai itu menjadi ramai gitu loh. Ini kan informasi juga di Sumeneb ada, di Gresik ada, di Makassar ada. Nah maksud saya, kan saya di rapat yang lalu sudah mengingatkan kepada Pak Menteri untuk melakukan investigasi. Kalau bicara tadi masalah tersangka atau bukan, saya paham itu bukan wewenang Pak Menteri, tapi itu pasti wewenang dari pihak kepolisian untuk nanti mengungkapkan. Tapi yang terpenting bagaimana Pak Menteri juga bisa memberikan kepada kami di mana saja sebenarnya sudah ada pagar-pagar laut. Jangan sampai nanti pas setelah viral, ini rame lagi. Nah itu yang menjadi penekanan saya kepada Pak Menteri dan seluruh jajarannya supaya juga ada investigasi di mana, karena di media, di berita-berita juga banyak sekali pagar-pagar laut yang ada. Cuman kan yang mencuat di Tangerang karena berkaitan dengan masalah PSN dan lain-lain. Nah kedua, saya hanya ingin menyampaikan kepada Pak Menteri tadi berkaitan dengan persiapan masalah ikan di menjelang Ramadan ini. Mungkin hampir sama Pak Menteri, bahwa saya ini dapil saya Banten 1 Pandeglang Lebak. Kita itu mungkin baru sekarang ini di Pandeglang Lebak ini saya yang masuk di Komisi 4 nih ngurusin masalah perikanan kelautan. Sebelum-sebelumnya tidak menjadi menarik mungkin, padahal garis pantai kita itu 2 kabupaten ini 571 km. Kita ada
8 tempat pelelangan ikan di Pandeglang dan 10 tempat pelelangan ikan di Lebak. Saya datang kunjungan itu karena saya ini berkaitan dengan masalah pasokan ikan ke Jakarta, Ibu Pimpinan. Karena di Banten ini, Pandeglang ini juga menjadi penunjang untuk Jakarta, Pak Menteri. Itu penting sekali diperhatikan. Nah ini kita pun bingung ketemu dengan nelayan-nelayan ini, karena di kita itu yang terbanyak adalah nelayan tradisional, Pak Menteri. Nah ini harus menjadi perhatian. Dan saya meminta ke Pak Menteri juga menugaskan, kebetulan ada, saya lihat, waduh ada TB nih dirjennya kan, itu bagus, berarti kan orang Banten nih. Tolong ditugaskan secara khusus Pak Menteri untuk memperhatikan Banten ini, karena bagaimanapun Banten ini sebagai salah satu penunjang Pak Menteri untuk pasokan ikan ke Jakarta. Bahkan orang Banten ini belum tentu makan ikannya karena dibawa ke Jakarta. Saya datang pelelangannya dari tahun sekian juga tidak pernah ada bantuan dan lain-lain, karena ini berkaitan dengan pendapatan asli daerah Pandeglang dan Lebak ini yang memang baru selesai dari status daerah tertinggal Pak Menteri. Jadi memang tingkat ekonomi kami rendah sekali, jadi perlu support dari Pak Menteri untuk perhatiannya secara khusus ke Pandeglang dan Lebak, Banten terutama. Ya mungkin itu dari saya, tapi yang paling penting Pak Menteri tadi, Pak Menteri sudah bisa melakukan investigasi masalah pagar laut supaya tidak viral. Kalau kata kiai-kiai viral, kalau viral baru muncul Pak Menteri capek nanti. Waduh, saya teriak lagi nanti Pak Menteri. Dan itu fokus saya. Dan mengenai memang ini agak sulit menurut saya, salah satu anggaran juga ada efisiensi dan lain-lain, dan saya yakin juga kapal-kapal kementerian di KKP ini nggak bisa jalan nih Pak Menteri, efisiensinya terlalu jauh. Jadi mungkin itu Ibu dari saya hanya ingin bagaimana ada perhatian seperti tadi juga dari Sulawesi Utara, bagaimana nelayan-nelayan di sana juga bisa sejahtera, juga masalah izin rumpon juga apartemen ikan nih, nah, ini harus juga ini kan Pak Menteri. Mungkin itu, terima kasih. Baik, silakan Pak Menteri. Izin Ibu Ketua. Terima kasih Mas Arief. Untuk pengawasan secara sebetulnya tadi sudah kami sampaikan sudah terjadi kalau saya bilang penangkapan pelanggaran lah. Itu ada 196 kasus yang kita tangani sebetulnya seluruh Indonesia, bukan hanya pagar laut tapi termasuk reklamasi yang tidak ada izin, lalu kemudian pembangunan hotel yang tidak ada izin dan seterusnya gitu, pembangunan resort di pulau-pulau kecil, itu kita sudah tangani, ada 196 kasus. Tapi terima kasih, tentu nanti ke depan kita akan lakukan investigasi secara menyeluruh lagi di titik-titik tertentu yang sangat memungkinkan untuk itu, diantaranya adalah di daerah Kepri dan seterusnya begitu. Lalu kemudian soal yang di Banten, kan dirjennya sudah dari Banten Pak, jadi insya Allah Pandeglang dan seterusnya, bukan hanya Pandeglang, Banten secara menyeluruh kita menjadi perhatian. Dan saya selalu minta Pak TB juga untuk kembali ke Banten. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Ketua. Baik, dari meja pimpinan Pak. Terima kasih Ibu Ketua, yang terhormat Ibu dan Bapak semuanya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa berkat kerja keras Pak Menteri, Pak Wamen beserta jajaran, budidaya ikan ini kan tumbuh pesat Pak. Nah, pesatnya pertumbuhan budidaya ikan ini tentu menuntut pelayanan yang prima. Untuk itu kami mendorong Pak Menteri untuk UPT yang sudah memenuhi persyaratan itu segera bisa direalisasikan. Ya, contoh misalnya di Sumatera gitu loh. Itu kan yang ada sekarang, balai yang ada itu wilayah kerjanya sangat luas sekali Pak. Sehingga tidak mungkin kemudian memberikan pelayanan yang prima. Mohon yang sudah mendapatkan persyaratan misalnya seperti dukungan daerah untuk segera bisa
direalisasikan. Yang kedua, terkait kesimpulan rapat, Pak Menteri, saya ingin menghimbau, mengingatkan kembali Pak Menteri untuk bisa membaca seluruh kesimpulan rapat kita. Karena kesimpulan rapat itu adalah kesepakatan kita bersama, kesepakatan Komisi 4 dengan Bapak beserta jajaran yang ditandatangani, Pak. Jadi mohon kesimpulan rapat itu bisa dilaksanakan, jangan kemudian terjadi efisiensi di kesimpulan rapat itu seperti efisiensi anggaran. Yang terakhir, Pak, ini justru saya mengatakan ini yang terakhir, karena rasanya terlalu lama kemudian kita menyita energi dan waktu. Saatnya kemudian kita juga harus bicara hal-hal yang lain yang lebih penting lagi. Yang terakhir yang saya sampaikan adalah soal pagar laut. Mohon izin Ibu Ketua, bukan maksud ingin mengulang. Tapi ini harus disampaikan. Sedari awal, kasus ini memang tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal karena KKP sibuk mendeteksi ikan dan kapal, luput mendeteksi pagar laut yang panjangnya 30,6 km. Kalau minjam istilah Ibu Ketua, itu setengah tol Jagorawi. Maka tidak heran kemudian penyelesaiannya pun menghina akal sehat. Kenapa menghina akal sehat? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Ada 196 kasus yang sudah diungkap oleh kementerian. Pelakunya semua perusahaan. Bisa disebutkan Pak Menteri? Perusahaan apa saja toh? Giliran pagar laut yang sedemikian kokoh dan panjang, lah pelakunya cuma inisial. Kan menghina akal sehat namanya itu. Tapi ini realitanya, Pak. Tapi kita juga sudah harus melangkah ke depan. Tidak mungkin lagi terpaku dengan ini terus-terusan. Untuk itu saya meminta Pak Menteri, Pak Wamen beserta jajaran, berdasarkan sumpah janji jabatan Bapak Ibu sekalian, berdasarkan amanah yang diberikan, mohon kiranya bekerja keraslah Pak, berkoordinasilah, melaporlah, atau apapun, gunakanlah kemampuan Bapak semua, sekuat-kuatnya untuk mengungkap siapa sih rumah produksinya. Kalau kawan-kawan tadi mengatakan aktor intelektual, ini bukan lagi kelas itu Pak, ini sudah kelasnya production house. Saya yakin kita semua di sini ada merah putih di dada kita Pak. Kita semua yang ada di sini juga pernah disumpah oleh janji dan batan kita. Ingatlah itu. Jadi saya mohon Pak, jangan lagi kemudian kita menghina akal sehat publik yang akhirnya tersumbat dan meletup dalam bentuk amarah yang kemudian tidak bisa kita atasi lagi. Terima kasih Ibu Ketua. Baik, terima kasih Pak Alex. Selanjutnya Pak Pangga. Terima kasih Bu Ketua, Pak Menteri, rekan-rekan anggota DPR Komisi 4 dan saudara sekalian. Saya juga tidak ingin bermaksud mengulang lagi, tapi kami mencoba untuk menekankan lagi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman terkait dengan pagar laut. Saya kira terima kasih Pak Menteri sudah menjelaskan semua hal dan menjadikan cukup terang tapi belum terang benderang, kira-kira gitu ya. Jadi baru cukup terang dan saya kira ini perlu untuk terus Pak Menteri masih harus kerja keras untuk bagaimana persoalan ini dibaca publik menjadi terang benderang. Oleh karena itu saya kira masih ke depan harus terus didorong untuk, karena keterbatasan kewenangan dari Pak Menteri, tentu saja ini harus melibatkan antar instansi untuk bagaimana kewenangan dari instansi yang bisa mengungkap ini secara terang benderang. Saya kira itu saja penekanan dari saya terkait pagar laut, dan tentu saja masih banyak lagi ternyata kasus-kasus seperti ini dan juga sudah
terdeteksi dan terungkap juga oleh KKP, tentu kita juga ingin dapat informasi mengenai penyalahgunaan atau apa ya yang terkait dengan pemanfaatan pantai ini, agar kita tidak terkaget-kaget untuk di kemudian hari. Yang kedua terkait dengan efisiensi, Pak Menteri, mohon untuk diprioritaskan dan diperjuangkan agar efisiensi ini tidak mengorbankan program-program penting yang memang langsung punya manfaat baik kepada para nelayan maupun terhadap pendapatan negara. Ini saya kira agar bisa lebih maksimal kekayaan laut ini bisa didorong untuk secara maksimal. Seperti kampung laut ya. Kemudian pembangunan kampung laut, kemudian ada tadi budidaya udang juga direvitalisasi lagi yang dulu pernah dirintis oleh Pak Harto ya, itu kan sekarang terlantar atau rusak di mana-mana, itu saya kira bisa diperbaiki lagi untuk dimaksimalkan. Kemudian fungsi pariwisata, fungsi apalagi laut itu ya, garam dan sebagainya lah, itu program-program saya kira yang pinpointnya menjadi program-program yang sangat penting. Saya kira dari kami begitu saja, Bu Ketua. Terima kasih. Saya Valeria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.